Balita 2 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan diambil paksa dan dijadikan jaminan utang arisan online. 3 warga ditangkap. Antrean panjang demi BBM di SPBU terjadi di sejumlah daerah. Pengendara harus antre berjam-jam demi BBM. Selain 3 informasi utama tadi, saudara, kami juga akan menghadirkan beragam informasi, baik dari dalam negeri hingga mancanegara, bersama saya, Linda Wirawan, hanya di Kompas Pagi, Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Aksi pembobolan dan pencurian di sebuah toko HP di Kelurahan Sendeng, Kota Gorontalo terungkap melalui rekaman CCTV atau kamera pengawas pada Selasa lalu. Aksi pencurian di sebuah toko handphone di Kota Gorontalo terekam jelas melalui kamera pengawas. Pelaku masuk dengan memecah kaca bagian depan toko menggunakan batu yang dilempar. Dari kamera pengawas terlihat pelaku memeriksa seluruh bagian rak pajangan handphone di toko dan akhirnya membawa kabur 1 unit handphone operasional. Tak lama setelah dilaporkan, pelaku langsung ditangkap polisi di rumahnya saat sedang tertidur pulas. Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota bilang pelaku mengaku telah mengincar toko tersebut. Tersangka ini mengambil satu buah HP, yaitu HP iPhone SR yang dimiliki oleh korban. Selanjutnya tim WRC melakukan penangkapan di rumahnya terduga pelaku. Pada saat itu juga tersangka sedang tidur. Jadi hanya satu. Jadi pada saat itu korban itu pulang membawa semua HP. Hanya ditinggalkan HP operasional untuk dia live. Pelaku kini telah ditahan polisi dan masih akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap setelah memperkosa mantan pacarnya sendiri. Pelaku lakukan kekerasan seksual lalu mengirim rekamannya pada orang tua pelaku. Motif pelaku agar hubungannya tak diputuskan korban. Pria berinisial PR ini jalani pemeriksaan intensif di unit PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar. Pemuda 25 tahun itu ditangkap usai lakukan kekerasan seksual pada mantan pacarnya sendiri. Pelaku tak hanya memerkosa, tapi juga merekam aksinya lalu mengirim ke orang tua korban. Aksi pelaku dilakukan di sebuah hotel di Kecamatan Wajo, Kota Makassar pada 23 Juni 2026 malam. Motif aksi bejat pelaku lantaran tak ingin hubungannya diputuskan korban. Setelah di dalam lobi hotel tersebut, korban ini sempat dilakukan penganiayaan terhadap korban. Setelah itu, korban diajak oleh pelaku untuk naik ke kamar. Dan setelah dalam kamar, pelaku memaksa korban untuk melakukan berhubungan intim. Dan setelah itu juga membuat video rekaman untuk atas hubungan intim tersebut. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Balita 2 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan dijadikan jaminan utang arisan online. Pelaku nekat mengambil paksa balita tersebut lantaran ibunya memiliki utang senilai 300 juta rupiah. 2 orang wanita berinisial SS dan NH serta seorang pria berinisial SD ditangkap di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ketiganya ditangkap setelah diduga mengambil paksa balita 2 tahun bersama pengasuhnya untuk dijadikan jaminan utang arisan online. Pengambilan paksa dilakukan setelah ibu balita tersebut memiliki utang senilai 300 juta rupiah. Balita tersebut dijadikan jaminan hingga ibu korban melunasi utangnya. Jadi kronologisnya antara orang tua korban si anak ini dengan pelaku ada transaksi arisan online. Jadi si pelaku ini sudah mentransfer uang kurang lebih sekitar 300 juta kepada ibu korban. Kemudian ibu korban ini memberikan lagi
uang tersebut kepada owner arisan. Namun owner arisan ini sudah kabur sehingga uang tersebut tidak bisa lagi dikembalikan. Akhirnya si pelaku ini mengambil anak tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan dengan membuatkan perjanjian bahwa kalau tidak dikembalikan, anak ini akan diambil untuk sebagai jaminan sampai uangnya dikembalikan. Berapa juta, Bang? Uang yang sudah ditransfer menurut pengakuan ibu korban sekitar 300 juta. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Pelabuhan Makassar meringkus pelaku pencurian spesialis solar mobil truk yang terparkir di pinggir jalan. Pelaku mengaku mencuri solar tersebut saat sang sopir lengah dan mobil truk diparkir di pinggir jalan. Informasi ini dan informasi lainnya kami rangkum dalam Kilas Kriminal. Polresta Surakarta, Jawa Tengah menangkap 2 orang pencuri yang biasa mengincar warga lanjut usia. Keduanya mengincar korban yang tinggal sendiri. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat 2 orang pelaku mendatangi korbannya yang tengah berada di depan rumah. Salah satu pelaku berpura-pura bertanya untuk mengalihkan perhatian korban, sementara pelaku lainnya diam-diam masuk ke dalam rumah. Kedua pelaku diketahui telah beraksi di 5 lokasi dengan sasaran barang berharga, seperti emas dengan nilai total lebih dari 1 miliar rupiah. Kini keduanya terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polres Ogan Komering Ulu Selatan mengungkap kasus dugaan pembunuhan di Kecamatan Warku, Kranau Selatan. Terduga pelaku berhasil ditangkap dan kini menjalani proses hukum. Sebelumnya seorang petani ditemukan tewas di lokasi kejadian diduga menjadi korban pembunuhan. Setelah olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi, disimpulkan peristiwa berawal saat pelaku mendatangi pondok milik korban. Keduanya terlibat cekcok yang berujung pada tindak kekerasan menggunakan senjata tajam. Pelaku ditangkap di rumahnya dengan 1 bilah senjata tajam dan sejumlah barang bukti lainnya. Polres Pelabuhan Makassar meringkus pelaku pencurian spesialis solar mobil truk yang terparkir di pinggir jalan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Pelaku pasrah ketika digiring ke lokasi aksi pencurian solarnya di Jalan Nusantara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku memperlihatkan aksinya saat mengambil 1 jerigen solar truk ekspedisi dengan dongkrak. Pelaku mengaku mencuri solar tersebut saat sang sopir lengah dan mobil truk diparkir di pinggir jalan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 jerigen berisi 37 liter solar dan motor yang dipakai saat beraksi. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menahan seorang warga negara asing asal Tiongkok. WNA tersebut nekat melaksanakan pernikahan di Kabupaten Buol tanpa dokumen dan izin resmi dari kedutaan besar. Atas pelanggaran aturan keimigrasian, pihak imigrasi akan mendeportasi WNA tersebut ke negara asalnya. Berdasarkan laporan tim pengawas orang asing atau Timpora Kabupaten Buol, seorang warga negara asing dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu. Petugas amankan WNA tersebut setelah melangsungkan pernikahan dengan seorang warga negara Indonesia asal Kabupaten Buol. Dalam prosesnya, WNA tersebut kini ditahan di kantor imigrasi Palu guna menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut. WNA tersebut bernama Li Shengkai, yang menikah secara agama dengan warga Kabupaten Buol. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal bilang, pernikahan tersebut tidak sah secara aturan hukum karena tidak dilengkapi dokumen resmi dari perwakilan kedutaan besar. Setelah dilakukan koordinasi, Kantor Imigrasi meminta agar Kesbangpol dapat mendatangkan WNA tersebut ke Kantor Imigrasi untuk dimintai keterangan. Nah, dari Kesbangpol sendiri adalah tim Timpora kita. Berdasarkan pemeriksaan sementara bahwa benar WNA tersebut tidak memiliki izin dari kedutaan Cina untuk melakukan pernikahan sehingga tidak dapat melakukan pernikahan yang sah secara hukum. Atas perbuatannya, WNA tersebut diduga melanggar pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Aturan tersebut mengatur tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang tidak menghormati peraturan perundang-undangan. Sebagai sanksi tegas, Kantor Imigrasi Palu akan segera memulangkan atau mendeportasi Li Shengkai ke negara asalnya. Sebelumnya, Li Shengkai merupakan pekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Morowali Utara. Setelah masa kontrak kerjanya berakhir,
Ia sempat kembali ke negara asal sebelum akhirnya masuk lagi ke Indonesia untuk menikah. Namun karena tidak mengurus dokumen keimigrasian secara resmi, ia kini harus dideportasi. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Antrean panjang demi BBM di SPBU terjadi di sejumlah daerah. Pengendara harus antre berjam-jam demi BBM. Kompas Pagi segera hadir dengan informasi tersebut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Antrean panjang kendaraan saat mengisi BBM jenis solar tak kunjung usai. Antrean terus berlanjut meski Pertamina telah berjanji akan menambah jumlah pasokan BBM. Antrean kendaraan demi mengisi BBM jenis solar di SPBU di Makassar tak kunjung usai. Setiap hari, pemandangan kendaraan yang parkir di tepi jalan untuk dapatkan solar jadi pemandangan lumrah. Para sopir pun tak punya pilihan. Mereka terpaksa menghabiskan waktu hanya demi mendapatkan solar. Antrean ini tak sebentar, bahkan hingga berjam-jam. Tak jarang mereka tak mendapatkan solar, meski telah antre lama. Kita antri apa ini? Antri solar, Pak. Oh, sejak jam berapa antri solar? Berapa jam nih? Sudah hampir 2 jam ini. Oh, hampir 2 jam? Iya. Kenapa memang solar apa? Susah didapat atau bagaimana? Susah, Pak. Semua SPBU pengantri begini sama tempat janji semua. Antri. Oh, berarti setiap SPBU memang antri? Iya, dari SPBU antri semua. Sementara itu Pertamina mengklaim telah menambah pasokan BBM untuk mencegah antrean terjadi. Namun peningkatan permintaan dan juga kapasitas penyimpanan SPBU yang bervariasi jadi hambatan. Jadi kalau terkait dengan pengiriman BBM ke SPBU tentunya bervariasi karena kami menyesuaikan juga dengan omset ya atau throughput penjualan di masing-masing SPBU yang tentunya berbeda-beda. Juga kapasitas tangki timbun, ketersediaan juga nozzle dan dispenser ini berbeda-beda sehingga itu mempengaruhi juga pengiriman ke SPBU baik frekuensi maupun jumlah. Namun demikian itu tentunya disesuaikan dengan kondisi juga lalu lintas yang ada. Pertamina memastikan stok BBM sejauh ini dalam kondisi aman dan terus mengimbau warga agar tak panik buying dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya di Makassar, antrean panjang demi mengisi BBM juga terjadi di Sorong, Papua Barat Daya. Pengendara harus mengantre hingga berjam-jam demi mendapatkan BBM di SPBU. Antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU di Sorong, Papua Barat Daya ini mengular. Pengendara tak punya pilihan, mereka terpaksa mengantre bahkan hingga berjam-jam demi dapatkan BBM. Tak hanya roda 4, antrean panjang juga terjadi untuk roda 2. Tak sedikit pengendara bahkan harus mencari SPBU lain demi menghindari antrean panjang. Cari bensin ya? Berarti bensin di sini tadi kosong ya? Tadi cari dari mana kakak? Arah mana? Tadi di Tugu Merah ada, cuman antri banyak kan, jadi kesini kirain buka. Ternyata kosong juga ya? Ini kakak mau kemana nih? Mau pergi kerja atau? Kerja. Tapi ada informasi juga kalau ada kelangkaannya, ada berapa SPBU. Iya betul, di kota juga kosong sih, tapi tadi udah ada. Cuman ini kakak pakai jenis bensin apa? Pertalite. Pertalite. Selain antrean panjang, BBM di SPBU juga stoknya habis. Salah satunya di SPBU Aimas yang terpaksa tak beroperasi. Hasarul Rahmat, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Pemerintah diminta tuntaskan persoalan antrean solar di Kota Manado yang telah berlangsung selama hampir 1 bulan lamanya.
Antrean panjang pengisian BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Manado, Sulawesi Utara hingga Senin siang. Kondisi ini sudah berlangsung hampir 1 bulan lamanya dan belum juga terselesaikan. Akibat kondisi ini, sejumlah sopir di Kota Manado mengaku pekerjaan mereka menjadi terganggu. Mereka meminta pemerintah dan aparat untuk segera menyelesaikan persoalan ini, termasuk mengusut banyaknya dugaan praktik pengisian solar tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh mafia solar. Ya, kalau kurang lebih mendekati 2 jam ini. 2 jam. Ini kondisi langsung kemari tadi atau udah singgah di SPBU lain? Ya, karena dorong bilang karena di Malayang juga panjang, lebih dorong dengar teman tuh di sini lebih pendek tuh. Ini sudah dari berapa tahun lalu begitu. Ya, harapan pemerintah supaya ditegaskan itu yang otot-otot itu. Para sopir berharap pemerintah dan aparat dapat segera turun langsung melakukan pemantauan sekaligus pemeriksaan di sejumlah SPBU sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut. Swingli Manderes, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Dinas Perhubungan Kota Kendari membantah isu yang menyebut kendaraan parkir saat antre BBM di SPBU dikenakan retribusi parkir. Hal ini diungkapkan langsung Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari. Dishub memastikan lokasi retribusi parkir yang ditertibkan Dishub tidak ditujukan bagi kendaraan yang sedang mengantre pengisian bahan bakar minyak di SPBU. Dishub Kota Kendari mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi agar menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Yang dibilang memungut retribusi di area pom bensin itu atau SPBU sangat sekali tidak benar. Yang benar itu yang parkir di bahu jalan, ya, yang masuk kategori aset pemerintah, tapi ada di bahu jalan, itulah yang dikenakan. Ya. Jadi itu dia betul bahkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Perindakop Kabupaten Merauke akan melakukan penertiban terhadap kios-kios yang masih menjual minyak tanah secara eceran di area Merauke. Pengawasan diperketat untuk memastikan distribusi minyak tanah tetap tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke melalui Dinas Perindakop Kabupaten Merauke akan meningkatkan pengawasan penyaluran minyak tanah di wilayah Merauke. Erik Rumlus, Kadis Perindakop Kabupaten Merauke mengatakan meski stok minyak tanah dipastikan masih aman, pihaknya masih menemukan praktek penjualan minyak tanah di kios-kios secara eceran dengan harga yang relatif tinggi dari harga yang berlaku. Penertiban akan dilakukan bersama instansi terkait dan apabila ditemukan pelanggaran berulang maka akan diproses sesuai ketentuan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi minyak tanah tetap tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Tapi masih ada yang jual di kios-kios harga ya, dan kami sudah laporkan ke Pak Bupati. Nanti kita akan bersama dengan Satpol untuk melakukan penertiban terhadap mereka yang jual di. Mudah-mudahan minggu ini kita bisa lakukan penertiban terhadap mereka yang jual minyak tanah. Kalau ditemukan bagaimana nanti tindakan? Kan pernah 2 tahun lalu kita lakukan itu. Apabila dia mengulang lagi, pasti kita akan serahkan ke PPNS di Satpol PP untuk mereka lakukan penindakan. Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga terus menata jaringan distribusi minyak tanah dan saat ini terdapat 7 agen resmi dan lebih dari 200 pangkalan minyak tanah di Kabupaten Merauke. Pemda juga memprioritaskan pembukaan pangkalan baru di distrik luar kota Merauke seperti Muting, Jagebob, dan Semangga agar akses masyarakat terhadap minyak tanah semakin merata. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sesaat lagi, Saudara, kami hadirkan informasi sekitar 10 kios di Pasar Inobonto, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara hangus terbakar. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara.
Sekitar 10 kios di Pasar Inobonto, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara hangus terbakar. Sebagian besar barang dagangan milik pedagang tidak sempat diselamatkan. Kepulan asap tebal yang membumbung dari atap kios memicu kepanikan para pedagang dan warga di sekitar lokasi kebakaran. Dalam waktu singkat, api membesar dan membakar deretan kios di pasar tersebut. Sejumlah pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangan yang masih bisa dievakuasi, sementara warga lainnya berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Api akhirnya berhasil dikendalikan setelah tim pemadam kebakaran Kabupaten Bolaang Mongondo, BPBD, Damkar Kota Mobagu dibantu Brimob Kompi Inuai, serta tim pemadam kebakaran perusahaan tiba di lokasi dan melakukan pemadaman. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek listrik di salah satu kios. Kobaran api kemudian dengan cepat merembes ke kios lainnya akibat tiupan angin yang cukup kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerugian masih dilakukan pendataan oleh pihak berwenang. Ya, penyebab utama dari kebakaran di Desa Kelurahan Inobonto arus listrik yang ada di salah satu kios. Jadi untuk pantauan saat ini diperkirakan ada sekitar 10 kios yang terbakar, namun api sudah dipadamkan dari pihak Brimob dan Pons, kemudian dari pemerintah Kota Mobagu dan Damkar Bolaang Mongondo. Korban jiwa? Belum, nihil. Ya. Bagaimana dengan barang-barang pedagang? Sempat diselamatkan atau gimana? Untuk barang-barang dari pedagang itu tidak ada yang diselamatkan, semuanya habis terbakar. Petugas masih melakukan proses pendinginan dikarenakan di sejumlah titik masih ditemukan bara api yang dikhawatirkan dapat memicu kebakaran susulan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi mengalami kemacetan panjang dari 2 arah hingga sepanjang 2 km. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Manado memprediksikan musim kemarau di Provinsi Sulawesi Utara akan berlangsung hingga bulan Oktober 2026 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Kemarau lebih kering dengan durasi panjang. Sebanyak 48,8% luasan wilayah di Indonesia memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus. Sementara sekitar 25% luasan wilayah akan masuk pada bulan September. Untuk suhu panasnya sendiri saat ini telah mencapai angka 33 derajat Celcius. Musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino. Selain itu, keberadaan bibit siklon tropis di Laut Filipina sebelah timur berpotensi meningkatkan kecepatan angin di wilayah Sulawesi Utara. Untuk kondisi musim kemarau di wilayah Sulawesi Utara untuk bulan Agustus ini sudah berjalan. Jadi puncaknya kebetulan bulan Agustus hingga bulan September di Sulawesi Utara, di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Untuk ENSO di wilayah Indonesia sudah aktif, yaitu El Nino di wilayah Indonesia berpotensi untuk ke tingkat yang tinggi, sehingga durasi dari musim kemarau di Indonesia terutama juga di Sulawesi Utara itu akan memanjang, karena menurut prediksi awal itu puncak musim kemarau Juli Agustus, tapi karena El Nino-nya aktif sehingga puncak musim kemarau lanjut sampai bulan September. Di musim kemarau yang panjang ini, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, termasuk potensi kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Musim kemarau yang melanda Gorontalo selama 2 bulan terakhir membuat debit air Danau Limboto terus menyusut. Akibatnya, sebagian kawasan danau mengering dan mulai mempengaruhi aktivitas serta mata pencaharian nelayan di sekitarnya. Beginilah kondisi terkini Danau Limboto yang berada di Kabupaten Gorontalo. Musim kemarau yang berlangsung selama 2 bulan terakhir menyebabkan debit air danau terus menurun, sehingga sebagian wilayah danau kini mulai mengering.
Penurunan debit air yang terjadi beberapa bagian danau kini berubah menjadi permukaan baru. Di sejumlah lokasi terlihat perahu-perahu nelayan terparkir di tepi danau. Bahkan sebagian sudah rusak dan tidak lagi digunakan karena sulit menjangkau perairan yang masih cukup dalam. Kondisi ini memberikan dampak buruk terhadap kehidupan warga sekitar, termasuk para nelayan yang saat ini kesulitan mencari ikan, serta membuat nelayan jauh memarkirkan perahu mereka. Pak, so berapa lama ini? Apa? Kekeringan ini, musim kering ini. Baru 2 bulan lebih. Tanya berapa macam pencarian ini, memang ini. Tak kurang memang ini pendapatan memang ini dengan jala ini. Karena gara-gara memang ikan ini kurang. Tinggal kurang, so kurang ya, kurang memang ini kurang 3 macam. Dulu so 5 macam, 6 macam tidak ada ikan ini. Sekarang tinggal berapa macam yang jaga 3 macam. Sundala, Magabai, dan Mujair. Cepat dapat ikan, Pak. Cuma sekarang memang boleh satu hari di danau udah bakal 280 ada. Itu 1 hari turun itu. 2 hari. Memang 2 orang. Berarti maksudnya secara perhitungan Lipa dari dulu kamar itu semakin hari pendapatan di Danau Limboto ini semakin menurun juga ya? Iya. Sudah betul itu. Sudah semakin hari, semakin bulan, semakin tahun ya begitu. Dia semakin menurun pendapatan. Musim kemarau di Gorontalo yang diperkirakan akan berlangsung lebih panjang ini juga mulai berdampak pada sektor pertanian, bahkan membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo mengalami krisis air bersih. Agustiar, Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Kendari menggenjot program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Hingga kini hampir 2.000 bidang tanah telah rampung dari total 2.300 bidang tanah yang jadi target. Animo masyarakat Kota Kendari cukup tinggi dalam mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Hingga kini, hampir 2.000 bidang tanah telah rampung dari total 2.300 bidang yang jadi target penyelesaian hingga September mendatang. Program PTSL diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi sengketa pertanahan di Kota Kendari. Hingga hari ini kami sudah menerbitkan sertifikat itu kurang lebih 1075 sertifikat. Jadi target kami yang dari kementerian itu memang hingga bulan Desember, namun dari pimpinan melalui Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan agar supaya di bulan September tanggal 24 itu 100% untuk penerbitan sertifikat baik itu Kota Kendari maupun seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Sejumlah program pun dijalankan termasuk pengembangan sekolah unggulan. Siswa sekolah unggulan nantinya disiapkan untuk jadi lulusan yang siap berdaya saing. Pembenahan kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara coba dibenahi. Sejumlah program mulai dijalankan termasuk program sekolah unggulan. Program ini sengaja dibentuk sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Di sekolah unggulan, sejumlah fasilitas dan metode pembelajaran diberikan agar nanti lulusan sekolah unggulan bisa berdaya saing. Salah satu sekolah unggulan adalah SMA Negeri 4 Kendari. Sekolah ini jadi sekolah unggulan lantaran terus menorehkan berbagai prestasi hingga tingkat internasional. Sekolah Garuda, tetapi ini saya kira tidak cukup karena siswa-siswa yang ada pada sekolah Garuda ini tidak merekrut ataupun berada dari Sulawesi Tenggara itu sendiri. Olehnya itu Bapak Gubernur memberikan ulasan-ulasan ataupun tambahan-tambahan agar kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah unggul Garuda. Dengan demikian bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara yang ada ini bisa bersekolah dan bisa diperhatikan bagaimana mutu mereka. Saat ini ada 24 sekolah unggulan di Sulawesi Tenggara.
tak hanya menciptakan siswa berprestasi, tapi juga jadi strategi Pemda lakukan pemerataan pendidikan berkualitas. Semua masyarakat sesuai dengan arahan pimpinan bahwa semua kita berikan akses kepada seluruh masyarakat untuk masuk di sekolah-sekolah tertentu. Ini juga kita pertimbangkan, ada pertimbangan dari sisi domisili, dari sisi prestasi, dari sisi afirmasi, dan kita juga berikan akses bagi orang tua yang memang ada mutasi dari luar kota masuk ke kota Kendari. Tapi ini bukan berarti kita melakukan diskriminasi, tapi ini betul-betul hanya melakukan pemetaan sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan penguatan sarana prasarana, kompetisi guru, dan juga inovasi pembelajaran, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap semakin banyak sekolah di Sulawesi Tenggara mampu mencontoh dan menyamai standar sekolah unggulan, sehingga mutu pendidikan di daerah ini terus meningkat. Silvian Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Sesaat lagi, saudara, kami hadirkan informasi serangan udara Israel kembali menghantam kota Gaza. Serangan itu menewaskan 17 orang, termasuk anak-anak. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Serangan udara Israel kembali menghantam kota Gaza. Serangan itu menewaskan 17 orang termasuk anak-anak. Sebelumnya, sebuah serangan menghantam sebuah mobil di kota Gaza dan menarik diri dari wilayah itu. Saudara, Amerika Serikat mengklaim Iran meminta waktu untuk merampungkan kesepakatan. Trump mengklaim dirinya menunda serangan besar-besaran ke Iran, sementara Teheran membantah klaim Washington dan menudingnya sebagai kebohongan baru. Amerika Serikat mengklaim menunda serangan besar-besaran ke Iran. Keputusan itu disampaikan Donald Trump dalam unggahan di Truth Social pribadinya. Ia bahkan menyebut Israel turut dalam kesepakatan ini. Trump menulis, Amerika Serikat telah siap bertindak melawan Iran dengan kekuatan militer yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia II. Meskipun demikian, kami baru saja diminta oleh Iran serta negara-negara Timur Tengah lainnya untuk menunda segala serangan. Ini mencakup pembukaan Selat Hormuz secara segera, sepenuhnya, dan total. Demi kepentingan dunia, saya setuju untuk membatalkan serangan, tulis Trump. Donald Trump juga menegaskan hanya ingin menang saat ditanya jurnalis soal strategi Amerika Serikat dengan menghidupkan kembali gencatan senjata. Menurut Trump, Iran tidak lagi punya angkatan laut dan udara, serta meyakini kemampuan Iran sekarang sangat lemah. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon, and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now. Analis bilang peran AS Iran berada pada titik kritis dengan potensi eskalasi lebih lanjut. Kondisi ini seiring pola serangan bolak-balik kembali berlanjut di tengah harapan untuk berakhirnya konflik. Sumber militer Iran membantah klaim sepihak Amerika Serikat yang menyebut Teheranlah yang meminta serangan ditunda dan menyebut pernyataan Trump sebagai kebohongan baru. Unggahan Trump di medsosnya disebut Iran sebagai bentuk putus asa untuk menekan negara-negara Teluk. Angkatan bersenjata Iran bahkan menyatakan tetap siap siaga. Sebuah bom truk meledak di luar markas kepolisian Norte de Santander di kota perbatasan Cucuta, Kolombia, Sabtu pagi. Ledakan melukai sedikitnya 11 orang dan memicu penyelidikan besar oleh pihak berwenang.
Rekaman video memperlihatkan truk yang terbakar hebat di depan markas kepolisian, sementara petugas mengamankan lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. 8 anggota polisi dan 3 warga sipil dilaporkan mengalami luka-luka dengan sejumlah korban menjalani perawatan di rumah sakit. Kepolisian Nasional Kolombia menyatakan tengah mengerahkan tim investigasi untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Pihak berwenang menduga serangan berkaitan dengan kelompok bersenjata ELN. Meski hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Perang saudara di Sudan memicu krisis parah di wilayah El Obeid. Warga dan keluarga pengungsi mengantre untuk mendapatkan air minum yang langka di wilayah ini. Puluhan orang berkumpul di sekitar truk tangki air, membawa jerigen dan menanti pasokan yang terbatas. Seorang pengungsi bilang keluarga-keluarga yang melarikan diri dari pertempuran kesulitan bertahan hidup tanpa akses air atau tempat berlindung yang memadai. Sementara permintaan akan air bersih yang tinggi memicu kenaikan harga. Serangan pesawat nirawak dan pemadaman listrik telah mengganggu infrastruktur air di El Obeid, sehingga warga semakin bergantung pada truk tangki, sumur, dan titik distribusi darurat. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan kelangkaan air bersih meningkatkan risiko penyebaran kolera dan penyakit lain yang ditularkan melalui air. ناسها من أبو حراز محتاجين نحن من جينا نايمين في الوطة المويه بيجيبوها لنا ما متوفرة بسيطة مرة نلقى ومرة ما نلقى جابوا لنا بس العيش في الشهر بدونا 9 من لاو نحن في البيت ما هنا ما بكفي لنا الشهر بنتهن. Saudara, lomba selancar bagi anjing digelar di California, Amerika Serikat. Puluhan anjing berpartisipasi dalam ajang unik tahunan yang salah satu tujuannya mengumpulkan dana amal bagi hewan telantar. Gemasnya lihat di pantai Lindamar, Pasifika, California, Amerika Serikat. Mulai rasa syukur setelah mereka sembuh dari kanker. He is the smallest dog that surfs and the only miniature pinscher that surfs in the entire world. Sesaat lagi, saudara, kami hadirkan informasi jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana merah putih mulai terlihat di berbagai daerah. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menggelar aksi sosial di Kabupaten Sarmi, Papua. Kegiatan ini meliputi sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba hingga edukasi penggunaan media sosial. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menggelar aksi sosial di SD SMP 1 Atap Kasukwe, Kabupaten Sarmi, Papua. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan sekaligus upaya membangun generasi muda Papua yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dalam sosialisasi tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan, serta pentingnya menjauhi segala bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Selain itu, para pelajar juga mendapat edukasi mengenai penggunaan media sosial secara bijak, mulai dari pentingnya menyaring informasi, menghindari penyebaran hoaks, hingga memanfaatkan media digital untuk kegiatan yang positif dan produktif. Tidak hanya menyasar dunia pendidikan, personil Satgas Operasi Damai Kartens juga menggelar pengobatan gratis bagi puluhan warga dan anak-anak di Kelurahan Mararenames, Kabupaten Waf, Distrik Toor Atas, Kabupaten Sarmi. Pelayanan kesehatan berlangsung sejak pagi dengan memberikan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, serta pengobatan kepada masyarakat. Personil juga membagikan bingkisan kepada anak-anak sebagai bentuk kepedulian dan upaya mempererat antara Polri dan masyarakat.
Melalui kegiatan bakti sosial ini, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui program edukasi dan kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata. Diharapkan kolaborasi antara Polri dan dunia pendidikan dapat terus terjalin guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, serta melahirkan generasi muda Papua yang berkualitas dan berdaya saing. Rangkaian aksi sosial tersebut mendapat sambutan positif dari warga Kabupaten Sarmi yang berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih banyak kepada Satgas Damai Kartens yang telah hadir di sekolah kami, yang memberikan sosialisasi terkait penggunaan sosial media kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat menggunakan sosial media dengan bijak untuk masa depan mereka. Mengucapkan terima kasih terhadap Satgas Damai Kartens untuk Satgas Damai Kartens Polres Sarmi. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan di hari ini. Kami menghimbau bahwa agar pelayanan ditingkatkan, agar kami juga bisa mendapat kesehatan yang baik untuk obat-obat yang diberikan dari Satgas Kartens Polres Sarmi. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih mulai terlihat di berbagai daerah. Pedagang musiman pun kembali menjajakan bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut hari bersejarah 17 Agustus. Beragam ukuran bendera merah putih, mulai dari yang kecil hingga besar, dipajang di lapak-lapak pedagang musiman di Kota Manado, Sulawesi Utara. Ada juga umbul-umbul dan berbagai ornamen bertema kemerdekaan yang mulai diburu masyarakat menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Harga yang ditawarkan bervariasi, bergantung pada ukuran dan jenis bahan. Meski baru sepekan membuka lapak, para pedagang mengaku penjualan mulai menunjukkan tren positif dengan rata-rata sekitar 50 produk terjual setiap hari, didominasi bendera ukuran sedang. Pedagang menilai meningkatnya permintaan turut didorong oleh imbauan pemerintah daerah agar masyarakat memasang pernak-pernik merah putih mulai 1 Agustus 2026. Mereka pun optimistis penjualan akan terus meningkat menjelang 17 Agustus seiring datangnya pembeli tidak hanya dari Kota Manado, tetapi juga dari berbagai wilayah di Sulawesi Utara. Semua tanggal-tanggal dekat tanggal 10 diharap sampai tanggal 15. Sampai 15 karena kalau bagian daerah sini cuma ya satu-satu pembeli. Kalau di luar daerah banyak lah. Dua daerah ini daerah mana-mana aja Pak? Daerah Ternate, Sanget, pokoknya kepulauan itu dia. Pedagang musiman pernak-pernik peringatan Hari Kemerdekaan juga terlihat di Kota Denpasar, Bali. Beragam perlengkapan bernuansa merah putih, mulai dari bendera berbagai ukuran, umbul-umbul, hingga gantungan dekoratif dijual. Harganya berkisar 5.000 hingga ratusan ribu rupiah sesuai ukuran dan jenisnya. Di kawasan Renon, para pedagang memperkirakan permintaan akan mulai meningkat setelah 5 Agustus, seiring semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan. Meski sejumlah kantor pemerintah dan sekolah telah memasang atribut merah putih, para pedagang berharap lonjakan pembeli segera terjadi agar seluruh dagangan habis terjual sebelum 17 Agustus. Semarak peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Ditandai meningkatnya penjualan pakaian bertema merah putih, terutama untuk anak-anak. Para pedagang mengaku telah menjajakan pakaian dan pernak-pernik kemerdekaan sejak pekan kedua bulan Juli dengan harga berkisar Rp35.000 hingga Rp55.000 per potong. Salah seorang pedagang menyebut, omset penjualan tahun ini naik sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan sedikitnya 50 lusin pakaian anak terjual dalam 2 pekan. Warga memilih berbelanja lebih awal dengan memperkirakan perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini akan berlangsung lebih meriah.
Ini tuh dipakai pas 17-an atau gimana yuk? Pakai 17-an. Dia disiapkan kan? Iya. Untuk harganya gimana yuk? Harganya sih murah. Murah ya? Bahan sesuai dengan harga. Pedagang memprediksi jumlah pembeli akan meningkat terutama mulai tanggal 10 hingga menjelang peringatan 17 Agustus. Tim Liputan Kompas TV. Ke informasi selanjutnya, saudara, berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tak lengkap jika belum menikmati wisata negeri di atas awan. Hamparan awan putih dan juga sejuknya udara pegunungan jadi daya tarik tersendiri wisata Lolai Totombi. Matahari pagi belum juga terbit, namun wisatawan mulai berdatangan di Desa Lolai, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sebagian dari mereka bahkan rela menginap demi menikmati keindahan puncak Lolai atau Lolai Totombi. Wisata Lolai Totombi memang jadi salah satu primadona di daerah ini. Keindahan panorama pegunungan dengan pemandangan lautan awan membuat lokasi wisata ini terkenal dan kerap disebut negeri di atas awan. Totombi sendiri terletak di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Selain bisa melihat lautan awan, udara dingin khas pegunungan jadi pelengkap saat berwisata di tempat ini. Kesannya ini bagus banget sih, karena langsung di atas awan kan, bisa lihat pemandangan juga sama sunrise. Atau berdiri. Selain itu? Selain itu udaranya juga sejuk. Terus ini mungkin jadi salah satu spot yang bisa jadi destinasi utama sih. Worth it lah dengan jarak tempuhnya tadi kayak, terus treknya juga berlika-liku. Worth it dengan pemandangannya yang luar biasa indah banget. Terus nggak sayangnya udah jauh-jauh ke sini dari Jakarta. Gitu. Jangan lupa mampir ke negeri atas awan di Totombi, Toraja Utara. Siapin tabungan yang banyak-banyak. Panorama lautan awan berpadu suasana pegunungan yang sejuk menjadikan wisata negeri di atas awan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Toraja Utara. Amran Amir, Kompas TV, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Masih soal wisata, saudara, kali ini ada wisata petualangan dan juga uji adrenalin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wisatawan bisa menelusuri sungai bawah tanah sambil menikmati gua bersejarah berusia ribuan tahun di wisata River Tubing Leang Panding. Menikmati wisata yang penuh tantangan jadi salah satu yang diburu sebagian warga. Salah satunya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ada wisata susur sungai alias River Tubing. Namanya Leang Panding, terletak di Desa Wanuawaru, Kecamatan Malawa. Tak hanya uji adrenalin, lokasi wisata ini juga penuh sejarah. Wisatawan bisa melihat stalaktit dan juga stalagmit yang terbentuk secara alami selama ribuan tahun. Tak hanya itu, ada ribuan kelelawar yang tinggal di tempat. Tak heran, nama gua ini disebut Leang Panding, yang dalam bahasa Indonesia berarti gua kelelawar. Cave River Tubing. Rasanya tuh agak sedikit takut, tapi pas dalam sana tuh agak sudah arus kan agak kencang ya, jadi kita tuh takut, tapi pas di dalam tuh udah enggak. Sudah enggak takut. Apa yang dilihat di dalam gua? Kami lihat arus, goa-goa, sama kelelawar. Seru nggak itu tadi? Seru banget. Di pelataran gua ini ada DNA dari fosil manusia purba. DNA tersebut berusia sekitar 7.200 tahun dan diperkirakan milik keturunan DNA Denisovan, sekelompok manusia purba punah yang berkerabat dekat dengan Neanderthal. Kalau di sini sebaiknya reservasi ya. Jadi H-1 itu sebaiknya sudah melakukan reservasi sampai dengan payment, dan kita sekarang untuk reservasi itu menggunakan sistem reservasi secara online. Untuk mencoba sensasi river tubing ini, pengunjung cukup membayar sekitar Rp50.000 per orang. Biaya tersebut sudah termasuk perlengkapan keselamatan dan jasa pemandu. Asis Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan.
Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.